Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut membahas soal P3K bidan tentang kehamilan. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semangat ya, bentar lagi ujian. Seorang ibu hamil 28 minggu datang ke puskesmas mengeluh mudah lelah ketika beraktivitas. Mata suka berkunang-kunang dan mudah mengantuk. Hasil pemeriksaan didapatkan HB-nya 7. Berdasarkan kasus di atas, apa yang terjadi pada ibu hamil tersebut? Yaitu anemia. HB-nya 7, berarti dia anemia berat ya. Anemia ini diklasifikasikan oleh WHO ya, menurut WHO kalau ringan itu 9 sampai 10. Kalau anemia sedang itu 7 sampai 8 dan anemia berat itu kurang dari 7. Seorang bidan desa selalu melakukan kunjungan rumah lengkap dengan memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan ibu nifas. Termasuk kewajiban bidan terhadap siapakah kasus tersebut? Itu berarti kewajiban bidan terhadap klien. Yaitu setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Ya. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke bidan praktek mandiri untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis, baru menikah 2 bulan tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haidnya teratur setiap 30 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan juga setiap hari. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, berat badannya 80 kg, tinggi badannya 150, tensinya 110/70, nadi 80, respirasi 20, suhunya 36,5 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba massa. Konseling reproduksi apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? Yaitu apa? Diabetes gestasional. Ya, karena apa? Karena dilihat dari soal itu BB-nya 80. Itu kalau dihitung menurut IMT itu lebih dari 30 dan mengalami obesitas ya. Lebih dari 30 dan ibu mengalami obesitas. Seorang perempuan obesitas yang hamil dapat meningkatkan risiko saat kehamilannya, diantaranya ada bisa abortus, terus diabetes gestasional, preeklamsi, infeksi, kehamilan lewat waktu, trauma atau penyelit persalinan sampai stillbirth. Seorang ibu hamil 24 tahun datang ke puskesmas kunjungan pertama. Ibu mengatakan usia kehamilannya 2 bulan. Kapan dijadwalkan bidan untuk kunjungan ulang lagi untuk dilakukan pemeriksaan dokter? Nah, rekomendasi dari WHO adalah pada ibu hamil normal ANC itu minimal 8 kali. Setelah dilakukan adaptasi dengan profesi dan program terkait, disepakati di Indonesia itu ANC dilakukan 6 kali dengan minimal kontak dengan dokter itu 2 kali. Yang pertama untuk screening faktor resiko atau komplikasi kehamilan di trimester 1 dan screening faktor resiko persalinan 1 kali di trimester 3. Nah, ibunya itu berarti kalau dilihat dari option masuknya ke kunjungan ulang ke 30 sampai 34 minggu di trimester ketiga. Nah, ini di sini ya. Jadi ibu yang ini udah 2 bulan ya. Berarti 8 minggu dia udah periksa. Nah, periksa selanjutnya adalah sekitar 27 sampai 40. Nah, di soal ada nggak 27 sampai 40 ya? Kalau di sini kan ada 25-nya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C.
di saat usia 30 sampai 34 minggu. Seorang bidan yang bertugas di sebuah desa terpencil datang ke rumah ibu yang mengalami perdarahan postpartum setelah melahirkan bayinya yang pertama di rumah. Ibu tersebut menolak untuk diberikan suntikan uterotonika, namun bidan tetap memaksanya untuk disuntik. Yang akhirnya pasien pun mau. Termasuk apakah keputusan yang dilakukan bidan tersebut? Gitu, termasuk deontologi ya. Deontologi. Pada soal bidan dijelaskan tetap mengambil tindakan walaupun pasien menolak. Nah, inilah yang disebut keputusan deontologi. Deon itu kewajiban yang mengikat ya, dan logos itu pengetahuan. Jadi etika deontologis itu sering juga disebut sebagai etika yang menganggap akibat tindakan sebagai faktor yang relevan untuk diperhatikan dalam menilai moralitas suatu tindakan. Seorang perempuan G1P0A0 hamil 24 minggu datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan badan lemas. Hasil anamnesis suka makan beras dan es batu. Tidak pusing, hasil pemeriksaannya normal. Apakah masalah yang tepat pada kasus tersebut? A, yaitu PICA-nya adalah suatu kondisi pada kehamilan, yaitu menginginkan sesuatu yang tidak mengandung nilai gizi, ya, seperti es batu ini, ya. Sepatu, tanah liat, abu rokok, kotoran, beras, dan lain-lain. Ini kondisinya dikaitkan dengan kondisi defisiensi nutrisi dan anemia. Jadi ini PICA ya kasusnya. Seorang perempuan G1P0A0 datang ke PMB dengan keluhan kedua tangannya kesemutan setiap malam hari. Hasil anamnesis, kedua tangan mati rasa dan nyeri, sehingga menyebabkan sulit tidur dan gelisah. Hasil pemeriksaannya normal. Asuhan apa yang diberikan? Jawabannya adalah kompres pergelangan tangan dengan es batu dibungkus kain selama 10 menit. Ini merupakan carpal tunnel syndrome, yakni gejala neuropati kompresi pada nervus medialis pada pergelangan tangan, ditandai dengan peningkatan tekanan dalam terowongan karpal dan penurunan fungsi saraf. Nah, keluhan yang paling sering dirasakan adalah nyeri, mati rasa, kesemutan, ya. Penata laksanaannya adalah kompres menggunakan es batu pada pergelangan tangan selama 10 menit. Masasi tangan dan lakukan senam. Seorang perempuan G1P0A0 hamil 30 minggu datang ke PMB mengeluh bengkak pada kedua kaki sejak 4 hari yang lalu. Ibu bekerja sebagai penjahit. Hasil pemeriksaannya normal. Nah, KIE apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Yaitu posisikan kaki lebih tinggi ya. Bengkak pada tungkai ya. Edema ya, ini biasa terjadi pada kehamilan trimester 2 dan 3. Penyebabnya adalah pembesaran uterus pada ibu hamil sehingga menyebabkan tekanan pada vena pelvik sehingga menimbulkan gangguan sirkulasi. Hal ini terjadi pada waktu ibu hamil duduk atau berdiri dalam waktu yang lama. Adanya tekanan pada vena cava inferior pada saat itu, pada saat ibu berbaring terlentang, dan kondisi sirkulasi pada ekstremitas meningkat karena pengaruh dari hormon. Untuk meringankan atau mencegah edema, sebaiknya ibu hamil menghindari menggunakan pakaian ketat, mengkonsumsi makanan yang berkadar garam tinggi sangat tidak dianjurkan. Saat bekerja atau istirahat, hindari duduk atau berdiri dalam jangka waktu yang lama. Saat istirahat,
posisikan kaki itu lebih tinggi ya, atau naikkan tungkai selama 20 menit berulang-ulang. Sebaiknya ibu hamil makan makanan tinggi protein ya. Seorang perempuan G1P0A0 datang ke PMB mengeluh dengan tidak dapat melihat saat sore menjelang malam sejak 1 minggu. Hasil pemeriksaan normal. Defisiensi apakah yang menjadi penyebab masalah pada kasus tersebut? Nah, kekurangan vitamin apa? Kekurangan vitamin A ya, karena berhubungan dengan melihat. Melihat itu berhubungan dengan mata. Ya, ini rabun senja atau nyctalopis merupakan gangguan pada mata yang menyebabkan kesulitan melihat pada sore atau malam hari yang disebabkan karena kurang vitamin A. Seorang perempuan G1P0A0 datang ke PMB mengeluh gusi berdarah sejak 5 hari yang lalu dan tidak nyaman dengan keadaannya. Hasil pemeriksaannya normal. Apakah penyebab keluhan tersebut? Penyebabnya adalah peningkatan hormon estrogen pada kehamilan yang terjadi yang menyebabkan proliferasi sel, sedangkan peningkatan hormon progesteron menyebabkan terjadinya pelebaran pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah pada gusi. Peningkatan kedua hormon tersebut menyebabkan gusi sensitif dan beresiko terjadi perdarahan pada gusi. Ya. Jadi jawabannya yang A, peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Seorang perempuan G1P0A0 datang ke PMB dengan keluhan kaki dan betisnya bengkak sejak 1 minggu. Hasil pemeriksaannya normal, terdapat edema pada kaki dan tungkai. Konseling apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah hindari posisi kaki menggantung ya. Ini salah satu ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 3, yaitu udim pada ekstremitas bawah. Ketidaknyamanan ini akibat adanya penumpukan cairan di dalam jaringan tubuh karena saat hamil tubuh memproduksi darah dan cairan lebih dari 50% untuk memenuhi kebutuhan bayi yang sedang berkembang. Rahim juga bertambah berat saat bayi tumbuh. Jadi memperhambat aliran darah dari kaki ke jantung yang dapat menyebabkan kaki bengkak. Volume cairan tubuh yang meningkat selama kehamilan seharusnya mengalir secara merata ke seluruh bagian tubuh. Namun, jika ibu kelamaan duduk saat hamil dengan posisi kaki menggantung, ya, cairan justru akan mengumpul di bagian tubuh tertentu, terutama bagian bawah tubuh. Ya, seperti kaki yang mengakibatkan bengkak gitu ya. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke PMB dengan keluhan muntah terutama dirasakan di pagi hari, disertai rasa pusing dan kadang-kadang muntah. Hasil anamnesis head terakhirnya 3 bulan yang lalu. Pada pemeriksaan normal ya hasilnya. Belotominnya ada ya positif, HCG urin positif. Berapakah TFU yang tepat ya? Di sini head terakhirnya 3 bulan yang lalu. Jadi jawabannya yang D ya, sekitar 3 jari di atas simfisis. Penata laksanaan kasus abortus incomplete pada ibu hamil usia kehamilan kurang dari 16 minggu dengan perdarahan tidak begitu banyak dilakukan adalah gunakan jari untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang mencuat dari serviks ya. Nah, ini AB incomplete. Yang pertama dilakukan apa? Lakukan 1 konseling. Ya. Kedua, jika perdarahan ringan atau sedang, usia kehamilannya kurang dari 16 minggu, ya, gunakan jari untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang mencuat dari serviks. Jika perdarahan berat atau usia kehamilan kurang dari 16 minggu, lakukan evakuasi isi uterus.
aspirasi vakum manual. Aspirasi vakum manual. Ya. Atau AVM. Kuret tajam sebaiknya hanya dilakukan bila AVM itu tidak tersedia. Jika evakuasi tidak dapat segera dilakukan, ya beri ergo 0,2 mg IM ya, diulang bisa tiap 15 menit ya. Seorang perempuan G1P0 datang ke puskesmas mengeluh mual muntah disertai nyeri ulu hati. Keadaan umumnya sedang, tensinya 90/50, nadinya 100. Apa terapi yang diberikan? Nah, di sini jawabannya adalah berikan 10 mg doksilamin dikombinasikan dengan 10 mg vitamin B6 hingga 4 tablet per hari. Ya, ini untuk muntahnya ya. Bila perlu berikan 10 mg doksilamin dikombinasikan dengan 10 mg vitamin B6 hingga 4 tablet per hari. Misalnya 2 tablet saat akan tidur, 1 tablet saat pagi, dan 1 tablet saat siang. Bila masih belum teratasi, tambahkan dimenhidrinat 50 sampai 100 mg per oral atau suppositoria 4-6 kali sehari, maksimal 200 mg per hari. Bila meminum 4 tablet doksilamin atau fridoxin atau promethazine ya, 3-4 kali per hari per oral atau suppositoria miligram per hari, diminum 4 tablet. Bila masih belum teratasi tetapi tidak terjadi dehidrasi, berikan salah satu obat chlorpromazine, prochlorperazine, promethazine, metoclopramide atau ondansetron 8 mg per oral per 12 jam. Seorang ibu usia 20 tahun datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya dan mengeluh lemas. Ibu mengeluh keluar darah banyak dan terasa seperti jaringan yang keluar dari kemaluan. Pada pemeriksaan dalam ditemukan serviks tertutup, uterus mengecil, dan tidak teraba jaringan atau hasil konsepsi. Tindakan apa yang dilakukan oleh bidan? Nah, di sini adalah berikan tablet sulfaferus 600 mg per hari selama 2 minggu. Ya. Ini terjadi apa? Terjadi AB ya, keguguran. Tapi serviksnya tertutup. Seorang perempuan hamil 3 bulan, anak kedua, ia datang ke puskesmas dengan keluhan keluar darah sedikit-sedikit dari kemaluan sejak 3 hari yang lalu disertai rasa mulas. Hasil pemeriksaan didapatkan tensi nadi respirasinya normal, DJJ-nya 120 kali per menit, IPD serviksnya tertutup ya. Apa diagnosa kasus tersebut? Itu adalah yang D ya, abortus imminent, harus bed rest. Di sini ada tertutup, keluar darahnya sedikit-sedikit, ada mulas, tapi di pedanya tertutup, berarti abortus mengancam ya. Seorang ibu usia 25 tahun datang ke PKM dipapah oleh suaminya, mengeluh nyeri pada perutnya disertai dengan perut kembung, keluar flek darah dari kemaluan. Anamnesia menemukan bahwa sudah telat head 3 minggu yang lalu. Pemeriksaan tensinya 90/60, nadinya 100, respirasinya 28, suhunya 36,5 derajat Celcius, dan ibu tampak kurang kooperatif. Pada pemeriksaan dalam ternyata terdapat nyeri goyang porsio dan PPT positif. Ya, keluar flek, perut kembung, nyeri perut ya. Ini diagnosanya apa? Diagnosanya adalah kehamilan ektopik terganggu. Ada trias klasik yaitu
nyeri perut mendadak, ya, riwayat amenore, perdarahan per vaginam. Keadaan klinisnya pasien tidak sesuai dengan jumlah perdarahan. Pemeriksaan tambahannya nyeri goyang porsio, tes HCG-nya positif. Ya, ini merupakan kehamilan ektopik terganggu. Nyonya S usia 21 tahun, hamil 20 minggu, datang ke PKM mengeluh keluar darah banyak dari jalan lahir dan dirasakan adanya nyeri perut yang hebat. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan dalam dan diperoleh hasil serviknya terbuka, uterus membesar sesuai kehamilan. Dari pemeriksaan tersebut, tindakan yang segera dapat dilakukan oleh bidan bila melihat dari usia kehamilan Nyonya S adalah tunggu eksklusi jaringan spontan. Ini termasuk apa? AB insipient, yaitu mengancam. Insipiens, ya. Serviknya terbuka, nyeri perut, ya, keluaran darah banyak, ya. Jadi, lakukan konseling untuk menjelaskan kemungkinan resiko dan rasa tidak nyaman setelah selama tindakan evakuasi. Kemudian, jika usia kehamilan kurang dari 16 minggu, lakukan evakuasi isi terus. Jika tidak dapat dilakukan segera, berikan ergometrin 0,2 IM, kemudian rencana evakuasi segera. Jika usia kehamilan lebih dari 16 minggu, maka tunggu pengeluaran hasil konsepsi secara spontan. Evakuasi sisa hasil konsepsi dari dalam uterus. Bila perlu, berikan infus 40 unit oksitosin dalam 1 liter NaCl atau RL dengan kecepatan 40 tetes per menit untuk membantu pengeluaran hasil konsepsi. Lakukan pemantauan pasca tindakan setiap 30 menit selama 2 jam. Bila kondisi ibu baik, pindahkan ibu ke ruang rawat. Lakukan pemeriksaan jaringan secara makroskopis dan kirimkan untuk pemeriksaan patologi ke laboratorium. Lakukan evakuasi tanda pita perdarahan pervaginam, tanda akut abdomen, produksi urin, ya, setiap 6 jam selama 24 jam. Periksa kadar HB setelah 24 jam. Bila hasil pemantauan baik dan kadar HB lebih dari 8, ibu dapat diperbolehkan untuk pulang. Gitu, ya. Oke, sekian, terima kasih tentang soal-soal P3K bidan. Ini tentang kehamilan, ya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, komen, and share. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang mau materi dan soal-soal bidan, bisa email ke diachannel34@gmail.com. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.